Welcome to our channel. Nama saya David. Nama saya Marcella. Yuk cari duit di YouTube. Hai guys, welcome to my channel. Kemarin ini saya ingin menceritakan soal imigran yang legal dan perbandingan gajinya. Seperti yang saya ceritakan guys yang sebelumnya, imigran legal itu ada dua jenis. Yang satunya itu pakai visa dan yang satunya pelancong yang tidak menggunakan visa. Kalau yang tidak menggunakan visa itu sama juga kalau kita datang ke negara orang, ya kita ilegal juga dong kalau kerja di negara orang. Di setiap negara ada aturannya masing-masing. Ya tidak seperti yang orang bilang, kamu pakai paspor ya? Iya aman. Tidak, itu tidak aman. Kalau kena tangkap juga masuk penjara begini 5 tahun ataupun dibayar denda. Sekarang sih dibilang 10.000 kalau ringgit. 10 ringgit itu ya dihitungnya 35 juta, 360 juta atau 35 juta, saya juga kurang tahu lah, dikali 3.500 gitu. Kalau kayak permit itu gajinya juga lumayan besar juga, tapi dia ada potongannya saya juga kurang tahu lah. Saya juga belum dengar cerita dari kawan-kawan soal yang pakai visa itu guys. Ini saya tidak menceritakannya. Dan kalau soal perbandingan gaji soal yang ilegal tidak pakai paspor dengan yang pakai paspor, berbeda loh guys. Itu tergantung cara kamu kerja. Contohnya kawan saya yang berdua yang ilegal itu, yang istrinya bernama Petai dan suaminya bernama Jengkol itu, mereka sekawan itu kerja dengan teman yang kerja yang datang juga tapi menggunakan paspor. Lalu gaji mereka berdua itu padahal sama-sama datang guys, hanya satu pakai paspor yang satu ilegal. Gaji mereka berdua suami istri ini lebih besar loh guys, karena mereka pandai masak, pandai di dapur, ya seperti kerja kedai begitu. Gaji mereka lebih besar. Lalu lantas yang menggunakan paspor itu kenapa gajinya kecil? Ya karena skillnya kurang. Ya intinya bekerja di negara orang itu bukan kamu ada sekolah kamu pasti gaji tinggi. Ya seperti negara Indonesia lah, kita yang tidak sekolah kita berkuliah aja. Yang sekolah duduknya di tempat dingin, ber-AC, enak kerjanya, tidak menggunakan skill. Coba mereka seperti negara-negara yang lain guys, kemungkinan negara kita maju loh. Bekerja menggunakan pengalaman, bukan menggunakan titel. Memang sih sekolah itu penting, pendidikan itu juga penting. Ya itu bagi orang yang punya duit. Coba seperti keluarga kita, seperti keluarga saya nih. Keluarga saya juga tidak mampu loh, tetapi saya juga bekerja. Ya saya kerja di bangunan, jadi tukang bangunan. Mau bagaimana mau kerja jadi pegawai arsitek, tidak mungkin guys. Walaupun pengalaman kerja saya sudah bekerja selama 11 tahun, juga tidak mungkin saya jadi arsitek. Pernah loh saya diajukan membangun sebuah rumah, itu rumah sudah jadi, diklaim sama arsitek lain. Katanya mana mungkin, katanya kamu tidak sekolah, tidak punya titel, apa buktinya kamu bangun rumah ini? Tuan rumahnya tidak mengaku guys, biar mereka dapat potongan yang lebih besar. Ya tidak adil kan. Makanya ya saya sarankan sih
saya juga orang negara Indonesia guys. Cobalah pemerintah diubah sedikit kebijaksanaannya. Gajinya kita kerja itu walaupun tidak ada titel, punya pengalaman yang bagus, ya kasihlah mereka pekerjaan yang lebih bagus lah guys, daripada orang yang bersekolah tinggi tidak ada berpengalaman, taunya hanya bilang ini itu, bisa komplain saja. Coba suruh mereka yang sekolah tinggi itu, yang dari sekolah itu, suruh mereka turun lapangan sendiri, aduk semen lah, atau suruh mereka rancang bangunan lah. Oh, tidak mungkin bisa. Mereka hanya taunya ngomong. Kalau soal otak tidak kalah juga dengan anak-anak yang di sekolah. Contohnya orang-orang kaya yang di Indonesia itu banyak yang tidak tamat sekolah tinggi loh. Malahan mereka yang tidak sekolah mereka pekerjakan sarjana loh. Orang-orang kaya yang di Indonesia itu banyak yang tidak tamat sekolah tinggi loh. Malahan mereka yang tidak sekolah mereka pekerjakan sarjana loh, karena mereka kaya. Boleh ditanya-tanya ataupun dicek sosmed, sudah lengkap semua guys, udah cek. Sekarang sarjana itu dipekerjakan orang yang tidak sekolah tinggi. Oh ya guys, kita balik lagi ya ke tempat cerita yang semulanya, soal imigran yang menggunakan paspor dengan yang tidak menggunakan paspor atau ilegal. Karena di negara-negara seperti ini, negara Malaysia kan negara bisa bilang ekonominya maju. Ya kalau dihitung-hitung sih negara Malaysia tidak sekaya Indonesia loh. Indonesia lebih kaya. Tetapi ya mungkin di Indonesia masih kurang lengkap aja alatnya untuk mengolah. Ya saya juga kurang tahu lah soal itu. Hanya saya lihat dari perbandingan cara orang Malaysia kerja dengan orang Indonesia sangat berbeda loh guys. Kalau yang orang Indonesia itu, kata kawan saya tuh, mereka bekerja sering tepat waktu, selalu ditekankan tepat waktu. Dan waktu mereka off day itu, mereka setiap hari minggunya disempatkan waktu untuk off day, yang untuk refreshing itu guys, biar pekerja-pekerja mereka itu tidak merasa terbebani, juga masihnya puas. Tapi dengan off day, kalian jangan salah loh guys, off day itu gaji kalian tidak dibayar satu hari. Sebenarnya mereka sudah perhitungan gaji kalian dan rinci. Contohnya seperti kawan saya yang bercerita ini, si Jengkol ini bercerita dengan istrinya, bercerita si Petai. Memang sih gaji mereka, saya tidak sebutkan lah berapa gaji mereka. Kalau dihitung-hitung perbandingan gaji mereka itu dengan yang pakai paspor itu jauh berbeda. Mungkin berbedanya 35% lah. Contohnya 10.000 gajinya, 10.000 rupiah ya guys, bukan ringgit ya, itu besar benar ya. Perbandingannya dengan 6.000 perbandingan 40%, jauh loh guys. Lagi pula si pasangan suami istri si Petai dan si Jengkol itu juga tidak berpendidikan guys. Ya seperti orang-orang kampung seperti kita juga beginilah guys. Orang-orang kampung yang pendidikannya pas-pasan, juga bisa dibilang ekonomi pas-pasan. Mereka merasa beruntung loh. Mereka di luar negeri ini, kalau dihitung gajinya 1 bulan, kalau mereka berdua kumpulkan 12 juta guys, gaji mereka. Makanya mereka semakin semangat. Kalau soal gaji yang mereka yang pakai paspor ini, kenapa dia bisa komplain? Karena dia bilang
saya ini datang buat paspor loh, saya kurang modal loh. Mereka tidak kurang modal loh yang tidak pakai paspor. Jangan salah, yang tidak pakai paspor itu modalnya besar guys. Contohnya mereka 3 bulan tidak bayar gaji, hanya untuk dibayarkan agen yang bawa. Kalau yang pakai paspor itu hanya buat paspor 350.000 atau tembak 1.100.000. Saya pernah ditawarkan, tapi menurut saya tembak itu bagaimana ya guys? Endakkah itu korupsi? Sedangkan saya pernah buat paspor 2 kali loh guys. Buat paspor 2 kali tidak dibolehkan. Lagi pula nomor antri sudah sampai, banyak bacot orang imigran. Sekali-sekali kawan saya yang urus, kasihkan dia 1 juta aja lah. Langsung jadi paspor saya dalam setengah hari. Mantap, mantap guys. Menurut kawan-kawan bagaimana kalau yang buat paspor yang pakai tembak dengan paspor yang urus sendiri? Ya menurut, mungkin nggak tahu juga sih, paspor yang pakai tembak itu korupsi kah ataupun memang dari kebijaksanaannya pemerintah. Ya kita juga tidak tahu lah, mungkin ada dari mereka ada aturan yang lain. Ya kita masyarakat biasa aja, ya terima-terima aja lah. Yang penting perjalanan kita baik-baik saja. Ya kalau memang punya duit sih ya nggak apa-apa sih bagi yang lebih untuk orang yang tidak mampu. Wow, saya mau cerita lagi guys soal pengalaman kawan saya yang namanya si Jengkol dengan si Petai itu yang suami istri. Sekarang mereka katanya tinggal di apartemen yang tempat mereka tinggal itu katanya sangat seram guys. Waktu masa-masa pandemi itu banyak orang meninggal di apartemen itu. Ya yang meninggal itu juga nggak tahu juga sih, mungkin apa benar atau enggaknya. Kau kata si Petai itu istrinya, kau waktu dia selalu sendiri di sana, waktu si Jengkol itu pergi belanja untuk makanan segala kalau sama kawan-kawannya, itu si Petai itu dia kan istirahat sendiri guys di kamar. Dia sering merasa ada yang menekan dia kayak gitu, seperti bayangan hitam yang besar. Menurut guys, percaya gak soal hantu yang tidak nampak? Kalau saya sih, saya percaya karena saya pernah alami soal setiap orang bilang hantu gitulah. Ya walaupun tidak lihat guys, tapi terasa loh kepala kita ini rasanya ngembangnya besar dengan ini nih merinding. Mungkin itu magnet ataupun bisa perubahan cuaca. Tapi kita kadang tuh jantung kita deg-degan gitu, serasa takut, rasanya darah kita naik guys, mau pingsan gitu waktu setiba ketemu interaksi makhluk gaib dengan kita ini guys. Saya pernah merasakan itu, tapi tidak tahu benarkah makhluk gaib atau bukan. Ya karena kita tidak pernah lihat makhluk gaib juga guys. Sering sih saya nengok hantu waktu ya kemungkinan di televisi SCTV, Indosiar, ya susur ngesot gitulah, pocong gitulah, gundrowo gitulah televisi. Tapi yang nyatanya itu guys, jujur nggak pernah nengok, tapi percaya karena sering masa ketakutan, feeling begitu feeling. Ya sudah sampai di sini saja lah guys. Saya akan menceritakan tentang ekonomi harga barang di Malaysia ini dengan mereka yang kerja imigran. Dukung channel kami terus ya guys, biar saya lebih semangat ceritakan soal teman-teman imigran yang ada di luar negeri. Masih banyak loh pengalamannya. Tetap ikuti konten-konten saya guys.